Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan cobain review dikit di penggunaan saya di ROM Exmor Z MIUI 12 untuk wired ya. Dan di sini sudah lowbat, baterainya sisa 12%. Dan penggunaan saya di sini buat sosial media dan game juga pastinya. Saya game di PUBG Mobile dan saya nggak terlalu banyak install aplikasi sih sebenarnya. Karena saya install di HP satuan untuk sosial media dan lain-lain juga ya. Dan sebelum kita mulai video nih, kita akan intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, jadi di sini saya pakai ROM Exmor Z ya, dan ini MIUI 12 dan sudah include buat smooth extreme ataupun 90 fps buat PUBG Mobile. Dan buat kalian yang suka game PUBG, males ribet, kalian bisa pakai ini karena sudah include ya untuk game PUBG. Dan di sini juga buat animasinya mantep, enak. Nanti saya akan cantumin juga untuk buat animasinya kalau kalian ada yang mau ya. Dan ini masih di awal bulan 8 ini sebenarnya base buildnya, bukan yang terbaru banget ya. Cuma kalau yang terbaru nggak include dengan PUBG. Jadi saya penasaran cobain di sini karena ini juga sekalian include kernel dan firmware dari Agni guys. Agni yang terbaru ya, 9.5, walaupun ada yang terbaru lagi 9.6 sampai 9.7 beta. Cuma nggak masalah, ini sudah lumayan stabil buat penggunaan sehari-hari. Dan nggak terlalu boros banget baterainya ternyata guys. Jadi di sini walaupun nggak pakai ngegame, nggak terlalu panas-panas banget ya. Jadi performa mantep. Cuma kalau buat ngegame memang agak sedikit panas suhu baterainya. Ini pakai Agni 9.5. Dan yang lainnya kalian bisa lihat settingannya kayak di sini. Prefer networknya juga cuma 3 ya, nggak ada 4G only-nya. Jadi kalau kalian cari 4G only, nggak ada di sini untuk bawaan settingannya. Dan settingan yang lain kayak hotspot dan Bluetooth harusnya normal semua ya. Saya sudah cobain juga Bluetooth, masih bisa aktif ya. Jadi agak minim bug sih, dan saya belum menemukan bug di sini. Kalau kalian cobain ada bug, mungkin kalian bisa tulis di komentar juga. Settingannya hampir mirip dengan MIUI 12 yang lainnya ya sebenarnya. Cuma bedanya fiturnya di sini salah satunya kayak di YouTube bisa sampai 4K. Dan kita lihat di kameranya juga, kamera ndak ada AI modenya ya. Standar. Untuk video harusnya ada stabilizer juga. Oke, ada stabilizer dan sini ada portrait juga ya. Dan di galeri gak sudah support filter sky ya juga. Kalian kalau suka pakai filter sky atau suka yang nanya di MIUI 12 sudah include langsung di sini. Jadi lebih enak ya buat ngeditnya kalau kalian suka. Dan di sini juga casnya sudah lumayan cepat, tapi kalau kalian ngerasa kurang cepat kalian bisa tambahin modul juga guys. Dan untuk sensitif layarnya nih lumayan ya, nggak terlalu gimana-gimana amat. Dan saya ngerasa ini bukan pakai kernel Agni OC ya, pakai non OC kayaknya nih. Dan di bagian control center kayak gini, ini standar di MIUI 12 sebenarnya, nggak ada penambahan ya. Dan buat yang mau clock center kayaknya ada pathsnya tersendiri terpisah ya. Di sini nggak ada untuk style status bar. Dan yang lainnya standar aja kayak font, cuma default. Yang lainnya standar yang gak ada penambahan lagi guys. Dan di live wallpaper cuma ada satu di sini ya. Tapi ada super wallpaper juga. Dan cuma 2 ya. Cuma kalau kalian mau cari
super wallpaper yang Saturnus mungkin di ROM EU ya. Sebelumnya pernah ada saya update untuk super wallpaper yang sudah include langsung guys. Dan di sini face unlocknya juga ada ya. Dan di face unlocknya bisa lebih dari satu aja ya. Cuma satu aja sebenarnya sudah cukup sebenarnya, ngapain banyak-banyak. Jadi kayak gitu. Dan yang lainnya kayak di baterai ya. Di sini penggunaan baterainya sisa 11% sekarang. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Sekarang ya, jadi sebelumnya sudah saya cas sampai penuh guys untuk penggunaan saya. Kalian bisa lihat sini waktu aktifnya dan standby ya. Jadi aktifnya sampai 5 jam dan ini lumayan ya. 5 jam untuk short layar. Kita lihat penggunaan baterainya di sini. Dari kita juga streaming YouTube dan pakai game PUBG Mobile ya. Di PUBG kita dapat short 3 jam lebih guys. Jadi dalam waktu 3 jam PUBG dapat short layar 5 jam dan ini menurut saya sudah lumayan cukup bagus ya, apalagi pakai kernel lock nih. Setahu saya dan kalian juga sudah sering pakai kernel lock nih dan lumayan memang cepet panas ya kalau ngegame. Tapi ini masih bagus sih menurut saya, nggak boros. Dan di sini juga sudah lengkap langsung sama spesial fitur ya, kayak game turbo, video toolbox dan floating window. Jadi buat ngegame jadi lebih enak ya, ada floating window, nggak takut lagi ke restart untuk game kalian guys. Dan salah satu kekurangannya di ROM ini nggak ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggris dan bahasa yang lain, cuma nggak ada bahasa Indonesia. Jadi kalian nggak usah tanya ada bahasa Indonesia atau enggak, di sini nggak include bahasa Indonesia. Kalau mau mungkin bisa cari patch bahasa Indonesia tersendiri, oke? Dan yang lainnya kayak full display gesturnya nih masih normal ya untuk gestur, cuma saya nggak pakai untuk gesturnya, saya biarin aja yang standar default. Dan yang lainnya sama aja sisanya sebenarnya kayak MIUI 12 pada umumnya guys. Dan kita tes lihat di PUBG Mobile bentar ya, karena di ROM ini sudah include jadi lebih enak lagi sebenarnya buat PUBG pakai kernel lock nih. Tapi buat kalian yang pengen lebih hemat baterai, lebih adem buat sehari-hari, mungkin kalian bisa ganti kernelnya aja kalau nggak cocok ya. Karena di kernel lock ini memang lebih cepet panas sedikit ya dari pengalaman penggunaan kita dari sebelum-sebelumnya. Oke guys, jadi di sini kita tes di PUBG Mobile juga ya bentar, dan di sini kita lihat dari settingannya langsung. Oke guys, jadi ini di game PUBG ya, jadi agak delay sedikit saya ngerasa di dalam gamenya, mungkin ini pengaruh lowbatnya ya. Dan kalau kalian gak nyaman dengan lemot kayak gini ada delaynya, kalian bisa ganti custom kernel aja guys sebenarnya, tapi nggak menjamin sebenarnya, cuma kalian bisa ganti aja kalau kalian nggak ngerasa nyaman. Dan ini sudah include smooth extreme atau 90 fps, sebenarnya sama aja tetap 60 fps ya tuh. Dan di audio cuma bisa high ya, jadi kayak gitu. Dan kita tes saja bentar ya, kita tes bentar. Oke guys, jadi kita cobain bentar ya. Dan ini agak kurang stabil ya kalau lowbat. Oke guys, jadi kalian bisa lihat sendiri ini nggak sempat ngetes ya, jadi kalian bisa lihat. Dan ini kita jujur aja guys, jadi buat ngegame nggak support kalau lowbat ya di ROM ini, bukan karena ROM-nya menurut saya nih guys, tapi karena memang kernelnya bukan pakai yang OC dan memang kurang stabil ya. Apalagi sebelumnya saya gak pernah cobain kernel Agni tanpa OC ya, sama kayak gini non OC, dan di lowbat itu nggak enak banget. Dan ini juga sama guys, ini malahan ngeframe ya, bukan ngeframe karena musuh tapi karena lowbatnya ya, performanya agak nggak bertenaga gitu guys. Dan gitu doang guys review singkatnya. Jadi di ROM ini buat penggunaan sehari-hari stabil banget, tapi kalau baterainya masih ada ya, belum lowbat. Tapi kalau sudah lowbat ini agak kurang menurut saya performanya buat multitasking, buat sensitif layar, dan di gamenya agak kurang juga ya. Oke, jadi mungkin saran saya kalau kalian di ROM ini kalian kurang nyaman, kalian bisa ganti custom kernel aja ya, atau pakai tambahan modul-modul yang lainnya. Kalian cukup pakai sesuai favorit kalian yang kalian suka aja, bebas mana aja.
Dan buat kalian yang pengen cobain, kalian bisa cek di deskripsi buat file-filenya guys. Dan buat kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you guys, sampai jumpa di video kita selanjutnya.